Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Febriana Tarigan dengan NIM 2250341004. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Fitkes Unjani. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai komunikasi terapeutik. Selamat menyaksikan. Sebelum menemui pasien, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Pastikan Anda tidak memakai aksesoris. Lakukan cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu jangan lupa memakai pakaian yang dianjurkan saat akan berpraktik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sini teh. Selamat pagi teh. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bidan Ana yang berpraktik di sini. Kalau boleh tahu, nama teteh siapa? Nama saya Lulu, Teh. Teh Lulu ya. Lalu umurnya? Saya 17 tahun. 17 tahun, baik. Lalu alamatnya? Saya di Blok Jambu, Batu Jajar. Blok Jambu ya, berarti dekat di sini ya. Ya. Baik Teh Lulu, ada yang bisa saya bantu? Gini, Bu, saya mau konsultasi. Jadi saya Teh kalau misalkan menstruasi setiap bulan suka sakit gitu, Bu. Terus juga sakit pinggang. Nah, itu Teh kenapa ya, Bu? Oh, kalau boleh tahu, sebelumnya bulan kemarin itu menstruasinya lancar atau gimana? Kalau menstruasi tiap bulannya Teh lancar, Bu. Tapi ada nyeri atau enggak? Setiap bulannya ada nyeri, Bu, terus juga sakit pinggang, jadi ngeganggu ke aktivitas gitu, Bu. Mengganggu aktivitas ya. Mengganggu aktivitas itu sampai seperti gimana Teh? Lumayan ngeganggu Teh ke aktivitas, soalnya jadi lebih sering tiduran aja gitu. Oh, jadi tiduran aja ya. Untuk pola hidup sebelumnya itu seperti apa Teh? Apakah suka olahraga atau gimana? Kalau olahraga mah jarang, Bu. Terus juga tiap hari kan sekolah ya, Bu ya, jadi ya banyak duduk di kelas, terus juga banyak di depan layar komputer gitu ngerjain tugas. Baik, sebelum lanjut konsultasinya mengenai menstruasi yang Teteh alami, konsultasinya ini akan berlangsung selama 5-10 menit ya Teh. Apakah Teteh bersedia? Iya, Bu. Bersedia ya. Nah, berarti saya izin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi gangguan yang Teteh alami itu namanya nyeri haid atau nyeri menstruasi, yang biasanya kalau di dalam bahasa kedokteran kita sebutnya dismenor. Nyeri haid itu memang umumnya memang sering terjadi dan umum terjadi kepada orang yang menstruasi. Namun kadang ada gejala yang emang terjadi saat menstruasi. Yang pertama itu gejala nyeri di bagian bawah perut yang seperti tadi Teteh alami ya. Lalu yang kedua ada juga nyeri di atas perut. Nah, jadi kalau orang yang menstruasi itu emang kadang perutnya menjadi kembung ya Teh, dan bisa membuat sedikit tidak nyaman. Lalu yang selanjutnya ada nyeri kepala atau migrain. Kan karena kita mengalami pengeluaran darah, kadang kadar darah dalam tubuh kita itu berkurang ya Teh, jadi bisa mengalami anemia seperti itu. Lalu yang ada juga gejala yang menjadi lemas, malas beraktivitas, seperti yang Teteh alami ya. Teteh menjadi suka tiduran aja seperti itu ya. Lalu ada perubahan mood atau mood swing. Jadi kadang suka emang tiba-tiba suka marah, suka emosi ya, atau kalau orang-orang zaman sekarang bilang suka PMS ya Teh ya. Nah, dari
gejala yang tadi sudah dijelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada Bu, jadi cara saya ngatasin atau ngurangi si sakitnya itu tuh gimana ya Bu? Untuk mengatasinya ya, kalau dari saya, yang pertama, teteh bisa minum obat pereda anti nyeri, seperti mungkin paracetamol ya teh ya. Lalu bisa juga dengan cara alami. Cara alaminya bisa dengan berolahraga dengan rutin. Teteh bisa mulainya dengan sering berjalan santai ya teh. Lalu perbaiki juga pola makan dan juga pola tidurnya. Karena teteh kan mungkin sering begadang ya karena suka belajar seperti itu ya. Lalu juga jika masih sakit, teteh bisa melakukan kompres hangat di bagian bawah perut, dan juga kompresnya bisa diletakkan di bagian pinggangnya ya teh ya, karena kan pinggangnya suka pegal seperti itu. Lalu juga bisa meminum jamu kunir asam, bisa juga minum teh batang serai, yaitu teh yang dibuat dari batang serai yang direbus ya teh. Baik. Lalu jika teteh masih merasakan sakit bila sudah melakukan itu semua, teteh bisa datang lagi kemari untuk saya cek kembali, atau bisa konsultasi kembali ke dokter ya teh ya, agar bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup Bu informasinya. Jadi nanti saya kalau misalkan masih sakit lagi datang lagi ya teh Bu kesini ya. Iya, boleh datang lagi kemari, nanti saya cek lebih lanjut atau tidak. Teteh bisa datang ke dokter agar bisa dicek oleh dokter Objin ya teh ya. Iya Bu. Baik, setelah sesi konsultasi yang tadi, bagaimana perasaan teteh sekarang? Sekarang udah tenang ya Bu ya. Jadi saya juga tahu kalau misalkan sakit mens itu normal terjadi pada setiap perempuan. Jadi makasih Bu informasinya. Jadi nanti saya datang lagi kalau misalkan ada keluhan ya Bu ya. Baik, sama-sama teh. Semoga